Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Malikul Mulki. Saya dari kelas 11H. Di sini saya ingin menyampaikan khutbah dengan berjudul menjaga ketakwaan dan memperbaiki diri. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Dan pertama-tama kita membaca basmalah agar khutbah ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena hanya dengan takwa hidup kita menjadi terarah, hati menjadi tenang, dan akhir kehidupan kita insya Allah menjadi husnul khotimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketakwaan bukan hanya ucapan atau slogan, tetapi amal nyata yang tampak dalam kejujuran kita, ibadah kita, akhlak kita, dan sikap kita terhadap umat muslim lainnya. Dan pertama-tama, pentingnya memperbaiki diri. Manusia tidak luput dari kesalahan, namun sebaik-baiknya manusia adalah yang mau memperbaiki dirinya. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Taubat bukan hanya untuk yang merasa banyak dosa saja, tetapi untuk setiap muslim, taubat adalah kunci kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjaga hati dari penyakit spiritual. Di zaman penuh godaan ini, penyakit hati sangat mudah masuk seperti ria, iri, dengki, ujub, sombong, malas beribadah, serta cinta dunia yang berlebihan. Semua itu dapat merusak amal dan meruntuhkan hubungan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surat Asy-Syams ayat 9-10. Dan yang ketiga, menjaga hubungan dengan sesama. Ketakwaan juga tercermin pada hubungan antar manusia. Banyak orang rajin ibadah, tetapi lisannya menyakiti atau tindakannya merugikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan keempat, ada memakmurkan masjid dan memperbaiki ibadah. Masjid adalah pusat perbaikan umat. Jadi masjid sebagai tempat belajar, memperbaiki iman, memperkuat ukhuwah, dan perbaiki pula sholat kita.
karena sholat adalah tiang agama dan amal pertama yang dihisab pada hari kiamat. Jamaah yang berbahagia, marilah kita bermuhasabah sejauh mana kita bertakwa, sejauh mana kita memperbaiki diri. Jangan menunggu tua untuk menjadi baik, karena kematian tidak menunggu usia. Semoga Allah memberikan kepada kita hati yang lembut, iman yang kuat, serta kehidupan yang penuh keberkahan. Aqulu qauli haza wa astaghfirullah hali walakum fastaghfiruhum innahu huwal ghafurur rahim. Dan selanjutnya kita masuk ke khutbah yang kedua. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah kedua ini kembali saya wasiatkan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang pertama, memohon kestabilan hati atau sabat. Nabi Muhammad SAW sering berdoa, "Ya Allah, tetapkanlah hatiku di atas agamamu." Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan betapa pentingnya memohon agar hati tetap istiqomah dalam iman dan ketaatan. Kedua, berdoa dan memohon perlindungan. Zaman semakin berat, banyak fitnah itu semakin banyak. Kita membutuhkan perlindungan Allah dari segala keburukan, yaitu fitnah harta, fitnah media sosial, dan fitnah syahwat. Dan terakhir itu ada fitnah subhat. Mintalah perlindungan dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Dan ketiga itu ada mendoakan kaum muslimin. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, tertimpa musibah, atau menghadapi kesulitan. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kemudahan, dan jalan keluar yang terbaik. Dan di bagian akhir ini ada doa penutup khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyalil min wal amwat. Allahumma asli suyunana wa asli kulubana wa ajlani min ibadikas solihin. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang bersih, amal yang ikhlas, keluarga yang sakinah, rezeki yang halal dan berkah, serta akhir hidup yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dan itu sekian dari khutbah yang saya tadi sampaikan. Kalau ada kekurangan, selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If the sun refused to shine